Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Nika Sri Absari Dewi. Di sini saya perwakilan dari unit admission untuk berbagi ilmu tentang apa itu stunting dan wasting. Di sini apakah sudah ada yang tahu apa itu stunting? Belum ya? Ya. Di sini stunting itu adalah kondisi atau kerdil, adalah keadaan panjang atau tinggi badan balita yang kurang dibandingkan dengan umurnya. Nanti untuk wasting atau gizi buruk itu adalah kondisi ketika berat badan anak menurun, sangat kurang, dan bahkan berat di bawah rentan normal. Itu dikatakan wasting atau gizi buruk. Nah, untuk stunting dan wasting, apa sih faktor risiko atau penyebabnya? Nah, di sini ada faktor maternal, yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil atau sebelum hamil tentang kesehatan masalah gizi dan pemeriksaan rutin selama kehamilan. Dan ada juga faktor dari lingkungan rumah, yaitu kurangnya akses air bersih atau sanitasi yang menyebabkan penyakit tingkat infeksi yang meningkat. Yang di sini juga ada faktor makanan tambahan yang tidak adekuat, seperti kualitas makanan yang rendah dan tidak beragam, dan kurangnya protein dari lauk hewani. Dan selanjutnya ada cara pemberian makanan dan minuman, yaitu kurangnya porsi makanan yang terlalu sedikit. Yang selanjutnya ada pemberian ASI. Pemberian ASI itu ada pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan selanjutnya ada penyakit infeksi. Penyakit infeksi itu seperti diare, infeksi cacing, itu akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Nah, yang selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari wasting atau stunting tersebut? Dan ciri-ciri stunting itu ada pertumbuhan anak lambat. Yang selanjutnya, wajah anak terlihat lebih muda atau dibandingkan dengan seusianya. Yang selanjutnya, ada perkembangan tubuh anak melambat. Selanjutnya, ada anak mudah terserang berbagai penyakit atau infeksi. Dan untuk ciri-ciri dari wasting tersebut atau gizi buruk, yaitu indikator berat badan atau tinggi badannya yang kurang dari angka -3, yaitu bisa diukur atau dilihat dari buku KIA yang didapat dari tenaga kesehatan anak-anak yang biasa dipakai untuk imunisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu memiliki pembengkakan karena cairan di beberapa bagian tubuh. Yang selanjutnya ringkar lengan atas cenderung kecil, yaitu kurang dari 12,5. Nah, untuk dampaknya, dampak dari stunting itu ada dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Untuk dampak jangka pendeknya yaitu terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Dan dampak jangka panjangnya yaitu menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh, sehingga anak mudah sakit dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit pada usia lebih lanjut. Nah, selanjutnya yaitu pencegahan dari stunting. Pencegahan dari stunting bisa dilakukan dari kehamilan. Untuk kehamilan, kita harus rutin memeriksakan kehamilannya di vaskes atau rumah sakit terdekat, yaitu ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Selanjutnya, yaitu pemberian makanan tambahan pada saat ibu hamil. Yang ketiga, ada makan makanan yang bergizi untuk pemenuhan gizi, bergizi dan beragam. Selanjutnya, ada persalinan dibantu oleh dokter spesialis atau bidan yang sudah terlatih. Dan selanjutnya, ada inisiasi menyusui dini. Yang selanjutnya, yang keenam yaitu memberikan bayi dengan ASI eksklusif selama 6 bulan. Selanjutnya, tetap berikan ASI sampai usia 2 tahun dan makanan pendamping ASI untuk usia 6 sampai 2 tahun. Yang ke-8 yaitu memberikan imunisasi dasar lengkap dan vitamin A. Yang selanjutnya yaitu rutin melakukan pemantauan tumbuh dan tinggi berat badan anak di posyandu terdekat. Yang selanjutnya yaitu perilaku hidup bersih dan sehat.
Nah, di sini ada rujukan tata laksana rujukan stunting dan wasting dari Rumah Sakit Ganesha ke rumah sakit rujukan lainnya, yaitu apabila perlu tindakan khusus dan tidak bisa dilakukan di Rumah Sakit Ganesha, akan dilakukan rujukan ke pelayanan yang lebih lanjut. Yang kedua, tata laksana rujukan pasien stunting dan wasting dari fasilitas pelayanan luar ke Rumah Sakit Ganesha. Semisalnya apabila di fasilitas pelayanan tidak bisa melakukan ada tindakan lebih khusus dan diperlukan pemeriksaan di Rumah Sakit Ganesha, akan dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Ganesha. Yang selanjutnya, rujukan balik ke fasilitas tingkat pertama, yaitu jika kondisi pasien sudah membaik, akan dikembalikan lagi untuk ke fasilitas tingkat pertamanya. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Baik, itu